Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di kuliah online perdana kalau untuk scale up via Zoom. Dan ini acara ini diselenggarakan. Hai, ini anakku. Oh, gemes banget. Oh iya, hai guys katanya. Iya, nak. Hai guys, anak YouTube ya. Ini Ria ajarannya, mana Ria? Oke, lanjut tadi. Ini adalah hasil kolaborasi antara Match On dan juga Amana Foundation dan juga Scale Up. Match On ini apa? Teman-teman udah follow belum? Match On. Ngintip dulu. Ada yang udah follow Match On? Ya, kontennya keren banget dan menarik. Jadi, Match On ini adalah platform digital yang fokus ke campaign edukasi tentang kesehatan. Nah, kalau Scale Up sendiri ini juga sama platform pendidikan, terutama di tema-tema social entrepreneur, lifestyle, sama kesehatan juga. Nah, di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar langsung dari sosok luar biasa. Beliau adalah sahabat kami semua. Salam untuk Tiara. Weh. Jadi beliau ini adalah seorang dokter yang juga sekarang lagi lanjut studi di King's College London nih. Benar nggak Tiara? Iya. Ya, nanti betul, kita betul. juga kita akan dengerin langsung. Mungkin langsung aja kita sapa Tiara. Halo Tiara. Halo. Ya mungkin boleh kenalan langsung dan cerita sedikit tentang mungkin keadaan di London sekarang kayak gimana dan proses selama di sana kayak gimana dan latar belakang Tiara mungkin biar teman-teman makin kenal. Oke, nama aku Tiara. Mungkin sebagian besar belum tahu ya, nggak sepopuler Vivi sebenarnya. Iya, jadi sekarang aku lagi ngambil kuliah S2 di King's College London, ngambilnya Psychiatry Research. Apalagi sekarang lagi menikmati masa-masa lockdown yang udah berapa minggu ya? Kayaknya udah 3 minggu deh. Jadi kita sama sekali nggak keluar, kecuali boleh keluar kalau misalnya kayak ke supermarket, essential gitu lah, itu masih boleh. Pun juga kayak masuknya itu per 5 orang, itu supermarket yang segede itu masuknya cuma 5 orang. Terus iya, jadi kayak ngantrinya pun juga per 2 meter gitu tiap orang. Tapi aku nggak pernah keluar, akhirnya suami doang yang keluar. Aku juga sudah berkeluarga, sudah memiliki anak juga 1, anak lagi bobo, dia bentar lagi bangun, jadi nanti tiba-tiba kalau dia nongol, mohon maaf ya. Siap, it's okay, Tiara. Iya, terus gitu, makasih udah diundang, udah dipercayain topik ini. Tapi sebelumnya tadi yang buat Mbak Hana ya, yang ada autoimun ya. Kalau boleh tahu, boleh tahu autoimunnya apa ya? Ya, saya grafis tertara. Oke, misalnya grafis. Ini dulu. Ya. Oke. Saya dulu nggak kedengaran. Ini mana? Benar. Enggak, Nanti udah paling ini ya. Tadi enggak ini. Jadi kita bakal bahas sedikit juga tentang hubungan si mikrobiota sama penyakit autoimun ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Iya, oke. Terima kasih ya buat Mbak Hana dan juga teman-teman yang lain. Selamat datang buat yang baru gabung sekali nih yang udah join. Makasih banyak banget. Kita akan mulai materi lagi. Oh ya, diingatkan buat sahabat-sahabat semua yang belum mute audionya, biar fokus kita mute dulu ya. Kecuali pemateri, nanti kita nggak kedengeran. Oke, langsung aja. Mungkin Tiara nanti ada slide yang akan di-share ya, Tiara ya? Sekarang aja bagaimana nih? Ya, boleh. Silakan kita lanjut ke pemaparan materi. Kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Teman-teman kalau ada kendala boleh japri di WhatsApp ya. Kita di grup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan teman-teman mungkin udah baca sedikit kisi-kisinya ya tentang apa yang bakal kita bahas hari ini. Jadi secara umum, secara general ini adalah my husband is laughing at me now. Jadi
Ini tentang apa sih hubungannya apa yang ada di usus kita dengan kita dan eventually how it controls our mind, ya. Hey. Tapi disclaimer, sorry agak batuk. Jadi sebenarnya ini rekomendasi nutrisi yang nanti bakal saya bahas itu untuk orang yang generally sehat. Maksudnya tuh untuk yang kondisi kesehatan khusus kayak diabetes, hipertensi, atau yang punya penyakit immunodeficiency itu sebenarnya konsultasinya ke ahli nutrisi. Jadi ini untuk autoimun masih bisa lah, bisa masukin sedikit karena ini emang ada hubungannya sedikit sama sistem imun ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman dapat link nggak dari Vivi? Nah, Kita polling dulu dikit ya. Oke, aku share sekarang ya. Bentar. Ini belum aku activate kayaknya, bentar ya. Oke, teman-teman, sekarang kita cek dulu di grup WhatsApp. Ini akan ada polling dan teman-teman bisa klik linknya dulu yang akan aku di grup. Bentar ya, ininya kok macet sih? Oh ya, sure. It's okay. Nah, ini dia. Ini udah aktif sih. Udah activate ya. Udah pada buka belum linknya, teman-teman? Teman-teman buka dulu linknya ya. Kita main polling-pollingan dulu biar asik. Cluenya satu kata ya untuk keywordnya. Nggak, kalau ini kalian apa sih moodnya sekarang lagi gimana? Oke. Udah bisa belum nih? Rasain. Ini udah masuk responnya. Oh iya. Oke. Alhamdulillah banyak yang happy. Ada yang itu cemas tuh ya, yang kedua ya. Cemas ya, anxiety. Oh, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Batal, jadinya happy aja. Nggak apa-apa loh padahal. Ini udah masuk semua? Jadi ini rata-rata happy ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gak ada yang lagi marah itu atau lagi sedih. That's not emotion that I'm expecting today, but it's okay. Alhamdulillah ya, malah semuanya baik-baik aja ya. Happy Alhamdulillah. Ya. Okay. So everybody is generally happy today. Good. Ntar macet lagi. Ntar ya. Okay. Ini kok macet sih, Vi? Mohon maaf ya, ini kita juga masih pertama nih kuliah pakai beginian nih. Jadi harap maklum ya. Aduh, lucu ya. Oke, jadi kita sekarang bahas, teman-teman udah pernah dengar ya gut microbiota. Jadi apa tuh? Aku secara pribadi nih kalau ngebayangin apa sih yang ada di otak kita, apa sih yang ada di usus kita itu tuh kayak my wild imagination itu tuh kayak gambar ini gitu. Ini nih ilustrasinya oke banget menurut aku tentang menggambarkan apa aja isi usus yang bentuknya tuh aneh-aneh kan, bisa bakteri, bisa protozoa, bisa virus, bisa jamur, bisa segala macam. Jadi tuh kayak beneran usus yang bagus itu adalah usus yang komunitasnya tuh kayak gini gitu, rame. Gitu. Jadi kayak bakteri bentuk-bentuknya sendiri, virus dengan bentuknya sendiri gitu. Kita lihat kenapa sih spesies yang baik itu semakin bagus, dan ujung-ujungnya kita juga jadi in general kita juga jadi lebih sehat gitu. Nah, sebelum kita mulai ke sana, ini adalah tiga istilah yang bakal dibahas terus-terusan. Tapi teman-teman kayaknya udah pernah dengar kan, probiotics, prebiotics, itu kayaknya udah solasi ya nggak sih? Belum, Bu. Probiotics itu kayak udah dalam banget nggak sih, kayak sering dengar gitu kayak di iklan sebut merek Yakult gitu. Boleh. Minuman probiotik gitu-gitu kan. Nah ini tuh, tapi kita bahas dulu ya bedanya apa. Jadi, probiotics itu organisme yang hidupnya.
Jadi kalau kita misalnya lactobacillus segala macam itu probiotics. Hmm. Jadi si bakterinya atau di sini kita lebih banyak ke bakteri lah ya. Itu namanya probiotics. Prebiotics itu fertilizer-nya si probiotik gitu. Jadi yang makanannya si probiotik. Kebayang nggak misalnya kita punya sesuatu dalam tubuh kita. Anggaplah kita punya kucing misalnya dalam perut kita ya. Kita pengen dia tetap hidup ya, kita kasih dia makan kan. Nah, itulah fungsinya si prebiotik ini. Nah, sekarang there is this new emerging concept. It's called psychobiotics. Psychobiotik ini dia probiotik dan prebiotik yang setelah diteliti ternyata mereka ini punya efek untuk mengatur mood kita. Jadi nggak semua probiotik itu adalah psychobiotik. Nanti kita lihat apa aja jenis-jenisnya. Nggak terlalu banyak, jadi teman-teman nanti bisa catat. Ya nanti nih si probiotik ini ternyata dia bisa mempengaruhi tingkah laku kita ternyata selama ini. Terutama cara berpikir kita juga. Gitu. Nih, oke. Nih ya, kita lihat nih, apa sih pentingnya kita punya penduduk usus dalam sistem imun kita ini. Sebentar ya. Can you move that side? I can't concentrate. You move that way. No, to that room. Maaf ya. Nah, jadi kenapa penduduk usus itu penting dalam sistem imun kita? Jadi tadi udah sedikit saya singgung tentang makrobiota itu dia nggak cuma bakteri aja ya. Jadi kalau teman-teman bilang usus kita tuh penting ada bakteri baiknya. Ternyata nggak cuma bakteri doang. Jadi ada yang itu tuh semacam komunitas gabungan berbagai macam organisme yang kecil-kecil itu yang kasat mata gitu ya. Jadi ya jamur juga, virus juga, proteria. Gitu. Nah, usus sehat itu dia didominasi oleh mikrobiota sehat. Nanti ya, karena fungsinya ternyata mereka itulah yang melindungi permukaan usus kita supaya nggak bolong atau supaya tetap stabil, tetap kuat gitu. Karena kalau usus kita kayak gimana ya, kayak misalnya kalau kita if we have cuts in our skin then we got inflammation kan. Jadi nah, tapi kalau misalnya usus kita didominasi sama mikroba yang mungkin ya terjadi ketidakseimbangan gitu di flora usus itu namanya kalau udah ketidakseimbangan di lernya awal itu mungkin peradangannya di dalam usus cuma nanti lama-lama si gut lining-nya itu bisa rusak akhirnya apa yang ada di usus itu nanti bisa masuk ke dalam aliran darah itu disebut dengan leaky gut syndrome mungkin teman-teman udah pernah dengar leaky gut syndrome. Nah, ternyata nih, setelah diteliti lagi nih, leaky gut syndrome ditemukan pada orang-orang dengan gangguan autoimun. Kebanyakan ya, walaupun nggak semuanya ada, tapi ini adalah salah satu manifestasi yang paling sering ditemukan ternyata. Bahkan pada anak-anak autis juga sering ditemukan ini nih, leaky gut syndrome ini. Jadi memang sekarang tuh arahnya itu autism itu ternyata ada hubungannya dengan autoimun gitu. Lebih lanjut tentang itu, cuma ini memang si leaky gut syndrome ini adalah bukti awal keterlibatan mikrobiota dalam pertahanan sistem tubuh kita gitu. Nah, si mikroba ini dia tuh nggak cuma diem doang gitu loh di usus kita. Jadi dia tuh bisa berkomunikasi dengan sistem imun kita. Caranya dia tuh kayak kirim di tubuh kita tuh kan semua itu sistem sinyal kan, sistem signaling. Jadi si mikrobiota ini dia kirim sinyal lewat sitokin. Sitokin ini tuh sel radang yang ada di aliran tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada radang dalam usus si mikrobiota ini bakal ngirimkan sinyal ke otak kita. Jadinya otak kita tuh tahu, oh oke ada peradangan, something is not right gitu. Jadinya bisa termanifestasi dalam bentuk entah lemut kita atau perasaan kita yang nggak enak. Pokoknya kebayang nggak sih kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, pasti mood-nya juga berantakan ya nggak?
Iya. Nggak pernah ya rasanya, ya bisa kita lagi demam aja, nggak pernah happy kan lagi demam, ya nggak? Pasti kayak, aduh pengennya tiduran, pengennya kayak menyendiri, itu kayak orang depresi sebenarnya, ya kan? Gitu. Nah, jadi si mikrobiota ini juga dia termasuk dalam sistem pertahanan tubuh. Misalnya kayak kita keracunan makanan nih, makan makanan di kondangan misalnya. Enggak gitu kan, yang keracunan makanan di kondangan gitu, habis udah terkontaminasi, terus si mikrobiota ini yang awalnya mereka-mereka doang, tiba-tiba ada makanan masuk dengan, bakteri yang patogen gitu. Terus mereka tahu kan, "You're not part of us," kayak si bakteri ini langsung tahu, ini nih patogen nih, bakal patogen. Akhirnya dia ngirim sinyal ke tubuh kita, ini harus, ada leader gitu, ada pendatang harus kita keluarin gitu. Akhirnya si, otak kita, ngeluarin dengan cara mekanisme lewat atas, lewat, muntah, ke bawah lewat BAB, lewat mencret gitu. Makanya kalau misalnya kita habis makan sesuatu terus mencret, jangan buru-buru langsung dihentiin, karena itu adalah upaya tubuh kita untuk mengeluarkan apa yang berbahaya di dalam tubuh kita Ya. gitu. Gimana? Itu kayak proses alami gitu Iya, ya. itu sebenarnya. Kecuali kalau misalnya diarenya lama dan kitanya udah dehidrasi dan kitanya kayak yang udah apa ya, terutama pada anak sih, kalau pada anak sih bahaya ya. Kalau misalnya dari kita ya langsung berobat gitu. Kalau masih awal-awal, masih sehari, biarin aja dia keluar dulu. Gitu. Ya. Oke. Nih. Nah, sekarang ternyata dia punya mikrobiota ini, dia punya andil dalam sistem imun. Sekarang gimana cara dia ngatur mood? Ternyata nih, jadi teman-teman, otak kita kalau belajar biologi tuh atau biologi SMA ya, otak itu kan dia, apa ya, it's, apa sih bahasa Indonesia? Jadi itu bergabung sama spinal cord kan. Nah, mereka itu dan nanti spinal cord itu keluar kan cabang-cabang saraf-sarafnya, keluarlah dia nanti, maka kita bisa, merasakan sentuhan, akhirnya kita bisa merasakan sakit, itu kan semua sistem saraf ya. Dan itu pun sistem itu lewat sistem signaling, lewat sistem pengiriman sinyal, lewat neurotransmitter. Itu cuma ada di sistem saraf. Tapi ternyata setelah diteliti lagi, si bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu dia juga punya neurotransmitter. Dia juga mengeluarkan neurotransmitter itu. Jadi akhirnya, mereka yang meneliti ini bingung, bisa punya neurotransmitter, berarti dia bisa berkomunikasi dengan otak juga gitu. Dan ternyata memang benar, hasil metabolismenya pun misalnya nih, mereka dikasih makan, terus mereka mengeluarkan hasil produknya kan, byproduct. Byproduct itu juga dia bisa setelah diteliti juga ternyata meningkatkan mood gitu. Dan, nah, tiap itu dia punya efek beda-beda tuh nanti. Ada efek, ada bakteri yang bisa, menurunkan depresi, ada bakteri yang bisa, ini bakteri baik ya, ada bakteri baik yang bisa menurunkan kecemasan gitu. Makanya kayak tadi yang aku bilang kalau misalnya kayak keracunan, makanan, itu pasti misalnya kita muntah, kita mencret, gejalanya mirip kayak lagi anxiety, kayak kita lagi panik gitu. Pasti kayak, apa namanya, dada deg-degan, terus keringetan, terus kayak kebayang nggak sih kayak orang panik itu shortness of breath, sesak nafas tuh. Gejalanya anxiety gitu. Ternyata memang mereka ada hubungan sampai-sampai jadi sampai-sampai si usus ini sekarang dijuluki the second brain. Jadi mereka tuh saking kompleksnya sistemnya itu udah mirip-mirip otak, punya neurotransmitter juga. Jadi sampai dia itu dijuluki second brain gitu. Bahkan mereka jadi gini loh, selama ini ya, tadi itu bukan apa-apa sebenarnya. Kita pengen misalnya, aduh pengen pizza gitu, pengen goreng gitu. Ternyata itu bukan kita yang pengen itu adalah si mikrobiota ini. Jadi mereka inilah yang menyetir kita untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Kita nih ada lebih kecil dibanding mikrobiota yang tuh. Jadi itu karena beberapa makanan itu karbohidrat kan, dan karbohidrat itu dia cuma misalnya, atau gula deh, itu sukanya manis gitu. Jadi makanya kita kadang suka ada craving pengen makanan manis gitu.
Padahal sebenarnya yang mau itu si mikrobiotanya, gitu. Nanti kita lihat kenapa sih yang manis-manis ini suka kepikiran gitu, ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita bicara dulu nih, mana sih sebenarnya kita dapat makrobiota ini? Apakah tiba-tiba ada pas lahir atau gimana? Ternyata kita harus berterima kasih pada ibu kita nih yang sudah melahirkan kita. Karena they pass down their legacy in terms of microbiota to us. Jadi mereka lah yang menurunkan mikrobiota yang ada di tubuh mereka kepada kita. Dan ini prosesnya terjadi sebenarnya dalam kandungan tuh nggak terlalu banyak ya. Yang paling drastis itu adalah ketika ibu kita melahirkan kita. Kebayang nggak kalau misalnya lagi ini kita ngomong natural ketika kita lewat kita lewat vagina ibu, terus suka kan misalnya kalau ngelahirin tuh sambil puda gitu. Terus kita kadang mikir, aduh jorok banget ya kayak anak gue makan pup gue terus segala macam lewat vagina gitu. Itu ternyata adalah proses yang menguntungkan buat anak karena dia ketika keluar dia makanin, dia pokoknya bakteri ini mau nempel di mukanya dia. Kena juga pupnya ibu, masuk juga ke mulutnya dia gitu. Dan itu adalah proses pertama kan mikrobiota itu gitu. Masya Allah. Jadi Masya Allah lahir langsung disusuin ya nggak sih? Nah jadi itu lewat ASI ternyata kita juga dapat transfer mikrobiota dari ibu gitu. Dan yang paling penting adalah dalam ASI itu, oke tadi kita lewat vagina ibu, kita dapat probiotiknya kan. Nah ternyata pas kita disusuin di dalam air susu makan khusus biota itu. Jadi air susu ibu tuh dia sebagai prebiotik. Jadi untuk menyuburkan mikrobiota yang masuk ke mulut kita tuh nggak seberapa, cuma sedikit. Cuma akhirnya disuburkanlah dengan air susu ibu begitu. Jadi itu kenapa proses alami itu penting. Ini tanpa mendiskreditkan proses lain ya, karena memang pasti ada kondisi medis tertentu yang mengharuskan untuk SC misalnya gitu. Ini kita bicara tentang alurnya aja dulu. Terus bakteri yang paling penting itu yang pertama kali menginvasi usus kita namanya Bifidobacterium. Nah, bakteri lama di usus kita kayak cuma sampai 2 tahun banyaknya, habis itu nanti dia berkurang sendiri. Orang dewasa Bifidobacterium itu sudah mulai berkurang sebenarnya. Nah, ini penting banget Bifidobacterium ini untuk apa sebenarnya? Ternyata dia itu fungsinya untuk menata sistem imun kita. Itulah kenapa misalnya gini, kayak kita pernah tipes kan? Pernah nggak? Aku pernah sih sekali. Jadi kenapa kalau misalnya kita terinfeksi, pas kita sakit, sedangkan dalam tubuh kita ada bakteri, tapi sistem imun kita nggak nyerang itu bakteri gitu. Nah, ini fungsinya pertama si Bifidobacterium ini, dialah yang memperkenalkan teman-temannya ke sistem imun bahwa ini di usus ini bakal ada bakteri ya, bakal ada virus ya. Lo sistem imun, lo nggak boleh bunuhin, karena ini part of you gitu. Nah gitu, jadi itu kenapa si Bifidobacterium ini penting di awal-awal gitu. Si air susu ibu ini juga dia menyesuaikan banget. Jadi 6 bulan itu banyak makanan untuk Bifidobacteria. Nah itu kayak seolah-olah tahu gitu. Setelah 6 bulan, anak itu tuh mesti makan. Akhirnya si komposisi air susu ibunya juga mulai berkurang. Banyaknya itu dipenuhi sama mikrobiota yang ada di mulut ibu untuk mempersiapkan si anaknya makan gitu. Itu kayak suatu an amazing journey gitu ya nggak sih, kayak dari awal tuh ternyata kita sudah berkontak dengan bakteri gitu. Jadi ini ada suatu sistem yang nggak bisa dipisahkan dari manusia sebenarnya gitu. Nanti setelah 2 tahun baru si usus anak itu floranya mirip sama orang dewasa gitu. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, Vi. Apa gimana? Vi. Masa tanya mati. Boleh langsung teman-teman chat aja ya kalau misalnya ada pertanyaan. Sambil kita lanjut kali. Ini yang sambil kita lanjut ya.
Oke, sekarang cara ningkatin. Nah, tadi tuh ternyata kita dapat mikrobiotanya dari ibu, dari menyusui dan segala macam. Tapi nanti ya misalnya anak-anak mungkin nanti bakal ada pertanyaan, terus kalau anaknya formula gimana? Itu sebenarnya tetap dapat sih. Tetap dapat bakal catch up bakteri. Diversity-nya nggak sebanyak anak-anak yang dapat ASI gitu. Oke. Nah, sekarang nih kita udah dewasa begini, terus dapat microbiota diversity itu dari mana sebenarnya? Karena kita kan bakal terus, misalnya anak ber 2 tahun tuh bakal udah nggak dapat ASI lagi ya nggak sih? Kayak dia panjang hidupnya, termasuk kita juga bakal terus mendapatkan mikrobiota dari lingkungan sekitar kita. Jadi awalnya ceritanya gini nih, jadi tahun 1989 itu ada satu penelitian di UK. Bukan tiba-tiba, jadi mereka tuh mendapati banyak banget kasus anak-anak alergi. Jadi itu di UK itu lagi banyak yang alergi, terus kalau lagi spring, banyak yang bersin-bersin, hay fever gitu. Jadi kalau misalnya alergi polen bunga gitu, terus banyak yang eksim juga. Terus ini kok ada banyak banget ya 7.000 anak yang lahir tahun 58 tuh, kok tiba-tiba jadi alergi ya? Gitu. Ternyata setelah diteliti mereka itu kebanyakan dari keluarga kecil dan misalnya dia punya 2 anak nih. Anak pertama itu pasti lebih parah daripada anak kedua. Nah, ternyata anak pertama ternyata asal muasalnya adalah orang itu clean freak gitu. Jadi si anak-anak ini tuh nggak boleh megang segala macam, rumahnya bersih banget. Anaknya kalau masukin tangan ke mulut nggak boleh gitu. Kayak semuanya dilapin, semuanya bersih gitu. Jadi anaknya itu tidak cukup terpapar dengan mikroba-makroba yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Ternyata yang dilihat pas dicek keduanya ada alergi juga, tapi pertama. Karena ternyata yang kedua ini dia dapat transfer mikrobiota dari kakaknya. Jadi yang mereka buat ingusnya lah, colok-colokan mata, colok telinga, peluk-pelukan, cium-ciuman gitu. Jadi yang kedua ini dia lebih privilege sebenarnya. Jadi selain dapat dari orang tuanya, dia dapat dari kakaknya gitu. Walaupun dia nggak banyak juga dapat dari lingkungannya gitu. Setelah itu mereka neliti lagi nih, coba deh kita bikin dimencit gitu. Bikin dari lahir steril, pokoknya semuanya nggak ada yang kotor, si mencit-mencit ini nggak boleh dipegang sembarangan, harus bersih banget, steril. Kita bilang germ free mice gitu. Ternyata setelah dia dewasa banyak alergi, terus lebih banyak kasus autoimunnya, terus ternyata juga lebih banyak menunjukkan gejala-gejala depresi dan kecemasan juga gitu. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari ini semua? Ini tuh sebenarnya udah lama, cuma ini ongoing sampai sekarang masih tetap diteliti. Ternyata menjadi kotor itu baik gitu. Mengambil slogan dari suatu deterjen, it's good to be a bit less clean gitu. Karena pada hakikatnya kita adalah anak bangun. Kita nggak bisa terpisahkan dari lingkungan kita nggak sih? Kita punya tangan tuh untuk memasukkan sesuatu ke mulut kita, termasuk anak atau kecil. Dia ada, kalau ibu-ibu pasti tahu ya, kayak dia punya fase oral gitu, dia ketika dia suka memasukkan, semua dimasukin. Sampai ibu-ibu tuh bingung, ini anak gue bakal diare apa ya, masukin apa juga dimasukin ke mulutnya gitu. Kita anaknya sehat-sehat aja, berarti emang butuh tuh fase itu untuk dia mendapatkan bakteri mikrobiota dari lingkungan sekitarnya gitu. Ada Dan manfaatnya. kita, Masya Allah. Iya, ternyata ada manfaatnya ya anak-anak. ada manfaatnya. Iya, jadi ibu-ibu nggak usah takut, biarin aja, itu dia belajar kok. Nah, termasuk kita juga berinteraksi sosial sih, yang kita cipika-cipiki, kita ketemu teman-teman, kita pegang tangan, kita tos-tosan segala macam, itu terjadi exchange microbiota juga sebenarnya gitu. Makanya orang yang socially aktif tuh pada umumnya dia lebih happy gitu. Karena mungkin dia diversity-nya lebih tinggi mikrobiota dalam usus gitu. Penduduk khususnya varian. Iya, gitu, lucu kan.
Terus, nah tapi kan sekarang tuh kayaknya kita hidup di era yang aneh banget. It's very strange that you have to be as clean as possible, ya nggak sih? Kayak bahkan WHO menyuruh kita untuk cuci tangan tiap hari, pokoknya lebih sering dari sebelumnya gitu. Jadi ini apa ya? Ini tuh semacam Antitesis, gimana? antitesis dari Iya betul betul karena memang kita jadi mengorbankan untuk mendapatkan mikroba-mikroba lain gitu. Jadi ini mungkin ini makanya nanti ke depannya in the long run bakal ada kasus-kasus pada bayi-bayi yang sekarang baru lahir, takutnya mereka gara-gara clean freak ini ke depannya takutnya ada booming lagi nih yang alergi atau depresi dan kecemasan gitu. Tapi semoga enggak ya, tapi ya ini tapi berpotensi sebenarnya. Nah, tapi kalau gitu kan kita nggak bisa pegang-pegang lain nih, nggak bisa cium-cium orang lain. Tapi kita bisa tetap dapatin si mikrobiota ini dari makanan. Nah, sebenarnya itu makanan yang variasi. Dan ini adalah makanan yang bervariasi adalah psikobiotik yang paling terbaik sejauh ini. Gitu. Jadi semakin warna-warni isi piring kita itu semakin bagus. Kebayang nggak misalnya kenapa makanan yang warna-warni is pleasing to our eyes? Karena it's pleasing to our gut as well gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat makanan terus warnanya coklat aja, ya gitu aja kan kayak biasa aja gitu. Iya ngaruh kan ke mood. Kalau misalnya makan warna-warni tuh kayak seru gitu ngelihatnya tuh seru gitu. Tapi mungkin teman-teman yang nggak suka sayur mungkin jadinya kayak mual gitu nggak sih kayak apaan sih ini nggak hijau semua gitu. Mungkin jadi gitu. Tapi mungkin aja itu adalah reaksi dari mikrobiota kita gitu, yang kayak mikrobiotanya tuh bukan mikrobiota yang suka-suka sayur karena nggak dibiasain. Akhirnya kita juga nggak nafsu ngeliat kayak gitu. Nah, terus selain itu, selain makanan yang bervariasi, kita juga masukkan serat karena sebagai prebiotik atau makanan si probiotik itu tadi. Nah, misalnya kita punya Bifidobacterium. Bifidobacterium ini kan bakteri baik nih ceritanya, yang ngebantuin kita dari kita kecil ya Kak. Nah, ini sukanya serat. Sukanya serat, dia bukan suka gula, bukan suka yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih dia makan serat, dia bakal produksi namanya itu butyric acid. Butyric acid-nya inilah yang memperbaiki permukaan usus secara terus-terusan, secara reguler gitu. Dan si butyric ini dia juga merangsang produksi neurotransmitter yang bikin kita merasa lebih baik juga, yang bikin kita happy. Mungkin teman-teman udah sering dengar kayak serotonin gitu-gitu. Nah, dia itu ngeluarin kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya selain dari makanan juga kita bisa dapatkan dari suplemen probiotik. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah konsumsi, tapi itu memang nggak semua probiotik itu dia punya efek psikobiotik. Tapi sebenarnya in general probiotik itu baik juga buat kesehatan kita secara keseluruhan. Cuma berhubung kita di sini bahasnya probiotik yang bisa berhubungan dengan mood, jadi kita cuma bahas beberapa strain aja ya. Gitu. Jadi prinsip makannya gimana sebenarnya untuk supaya kita makan itu untuk supaya happy dan supaya kuat gitu at the same time. Jadi itu mindset kita eat to feed your microbiota. Jadi apa ya? Kita tuh untuk memberi makan si mikrobiota kita. Jadi bukan makan biar kenyang nih, gue lapar jadi mau makan enggak. Jadi kita makan untuk ngasih makan apa yang ada dalam tubuh kita sebagai tanggung jawab kita memiliki tubuh ini gitu. Nah, kayak tadi udah aku bilang makanan yang bervariasi adalah kunci karena kita tahu bakteri apa yang ada di dalam tubuh kita dan mereka butuh apa gitu kita nggak tahu kan. Jadi memang amannya kita ya makannya beda aja gitu. Nah, suplemen oke, tapi makanan itu tetap yang terbaik karena dia selain isinya makanan buat selain isinya makanan untuk si mikrobiota, dia juga mengandung vitamin mineral lain yang memang dibutuhkan untuk apa the tightness of our
gut lining juga gitu. Nah, kalau hubungannya dengan masa sekarang yang lagi masa-masa wabah dan pencegahan COVID ini, sebenarnya mikrobiota yang sehat ya, kalau kita punya mikrobiota yang sehat, yang lebih dominan mikrobiota sehat di usus kita, mereka itu bisa karena ternyata imun yang overreact itu ya bakal merusak paru-paru dan organ penting lainnya. Jadi respon lebihan terhadap infeksi gitu. Akhirnya apa? Kalau misalnya kita punya mikrobiota sehat ini yang mencegah, yang mensupres imun overreaktif ini, kita bisa nurunin risiko gagal nafas. Kalau misalnya kita terinfeksi nih, nauzubillah min dzalik, semoga kita nggak ada yang kena ya. Tapi kalaupun iya, itu bisa menurunkan, jadi bisa dapat milder symptom gitu, insyaallah. Nah jadi tuh kalau di rumah aja gini tuh kita kelihatan nggak ya? Jadi kita pilih